Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas Informatika 4812 akan mempresentasikan tentang materi pemodelan basis data. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Rani Hasna Fadiyah, lalu ada teman saya Niko Mangcantik Marsali, Muhammad Farin Atalah, dan juga ada Sean Benedik Umaha. Langsung saja kita akan masuk ke konsep dasarnya. Oke, jadi konsep dasarnya di sini ada definisinya. Yang pertama, yaitu data. Data merupakan fakta mengenai objek dan peristiwa yang dapat direkam dan disimpan pada media komputer. Nah, selanjutnya dari data tersebut, data yang sudah diperoleh itu akan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi pengetahuan bagi orang lain, itu disebut dengan informasi. Kemudian ada database atau basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara sistematis agar mudah diakses dan dikelola serta diperbaharui. Nah, basis data ini digunakan untuk menyimpan informasi dalam berbagai bentuk yang biasanya digunakan dalam aplikasi seperti perbankan dan perusahaan. Selanjutnya ada database management system. Perangkat database management system ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengakses database dengan cara yang efisien dan aman. Nah, kemudian kalau database ditambah DBMS itu apa sih jadinya? Nah, jika database dan DBMS itu digabungkan, maka itu disebut dengan sistem basis data. Sistem basis data itu mencakup kumpulan data yang tersimpan serta perangkat lunak yang mengelola data tersebut. Oke, saya akan melanjutkan kelemahan pemrosesan file tradisional. Kelemahan ini terdapat menjadi tiga, yaitu keterbatasan akses paralel. Keterbatasan akses paralel pada sistem file tradisional, akses ke data biasanya bersifat sekuensial atau terbatas pada satu pengguna dalam satu waktu. Yang kedua, ketergantungan pada struktur file yang kaku. File tradisional seringkali membutuhkan struktur data yang kaku, seperti file teks atau database flat. Yang ketiga, pengelolaan keamanan yang terbatas. Sistem file tradisional mungkin memiliki kontrol akses yang sederhana dan tidak cukup canggih untuk mengamankan data secara granular. Baik, selanjutnya adalah kelebihan pendekatan basis data. Yang pertama ada keamanan data, yaitu basis data dapat menjaga keamanan data dengan mengatur hak akses, enkripsi data, dan backup data secara otomatis. Kedua, efisiensi dan efektivitas penggunaan data. Ketiga, keakuratan data. Basis data dapat menjaga konsistensi dan integritas data, serta mengurangi redundansi data. Yang keempat, pengambilan informasi cepat. Basis data dapat mengelompokkan, mengurutkan, dan menghitung data dengan cepat dan mudah. Yang kelima, ada analisis data. Basis data dapat menganalisis data dari kumpulan data yang berbeda. Yang keenam, pengambilan keputusan. Basis data dapat membantu menghasilkan informasi yang berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah mudah mengelola data. Basis data dapat memudahkan pengelolaan data, seperti pengelola akun, memproses transaksi, dan menghasilkan jawaban atas pertanyaan. Baiklah, untuk risiko pendekatan basis data, yang pertama itu ada kegagalan sistem atau single point of failure, yang dimana jika sistem basis data hanya mengandalkan satu server atau satu sumber utama, maka bisa terjadi kerusakan ataupun gangguan. Jadi seluruh sistem itu dapat berhenti berfungsi. Lalu yang kedua itu ada kompleksitas implementasi dan pemeliharaan. Yang dimana untuk yang di poin nomor 2 ini, pengelolaan dalam basis data itu tidak selalu mudah. Diperlukan perencanaan yang baik agar data itu dapat tersusun rapi dan sistem bisa berjalan lancar. Lalu yang ketiga itu adalah biaya, yang dimana biaya yang diperlukan dalam penggunaan basis data ini memerlukan biaya yang terbilang cukup banyak, dikarenakan dalam mengelola data tersebut diperlukan suatu ahli, dan ahli tersebut pastinya memerlukan harga yang cukup mahal. Lalu ada yang poin keempat itu backup dan recovery, yang dimana backup dan recovery ini data bisa saja hilang dikarenakan kesalahan ataupun gangguan teknis, dan jika tidak ada cadangan data, informasi penting bisa lenyap tanpa bisa dikembalikan. Oke, lalu untuk siklus basis data di sini ada 5 yang dimulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, perawatan, lalu kembali lagi ke perencanaan. Nah, untuk perencanaan ini di tahap ini dimulai dengan menentukan kebutuhan sistem. Apa tujuan dari basis data ini? Data apa saja yang dibutuhkan, siapa saja yang akan menggunakannya gitu. Lalu analisis itu jadi setelah kita menentukan apa saja kebutuhan yang diperlukan, tahap analisis ini dilakukan untuk menentukan bagaimana struktur basis data yang akan dibuat. Lalu yang ketiga itu desain. Nah, pada tahap ini desain yang dibuat mulai akan diterapkan pada sistem. Lalu yang keempat itu implementasi, yang dimana implementasi ini adalah menjalankan langsung sistemnya gitu. Dari desain, analisis, dan perencanaan itu langsung diimplementasikan ataupun langsung direalisasikan. Lalu perawatan itu adalah untuk basis data ini pastinya diperlukan perawatan agar data-data yang ada itu tidak mengalami hilang ataupun korup. Gitu. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.